Geger Ustadz Kondang Mahir At-Tuwaidibi meluruskan gagal paham Wahabi Salafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami Petuah Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia maya kembali dibuat heboh oleh serangkaian pernyataan kontroversi oknum Wahabi Salafi yang menuduh miring upaya pemerintah terhadap penyebaran wabah mematikan melalui maklumat penutupan masjid dan menunda pelaksanaan sholat Jumat sampai kondisi normal kembali. Tidak tanggung-tanggung, oknum Wahabi Salafi tersebut menuduh pemerintah sebagai antek Partai Komunis Indonesia. Kejadian ini dibenarkan oleh wartawan senior Indonesia sekaligus mantan menteri era Presiden SBY yaitu Bapak Dahlan Iskan. Dalam catatan hariannya yang dipublish melalui thisway.co.id, Dahlan Iskan memaparkan terjadi kejadian unik terkait penutupan Masjid Al-Falah di Surabaya. Di saat pemerintah setempat Pemkot Surabaya mengeluarkan edaran agar menutup semua kegiatan yang dapat mendatangkan masyarakat umum termasuk pengajian, sholat berjamaah di masjid-masjid, tiba-tiba ada oknum jamaah Masjid Al-Falah marah besar terhadap takmir masjid yang menutup Masjid Al-Falah Surabaya. Dalam tulisan yang dirilis oleh Dahlan Iskan, tiba-tiba oknum Wahabi garis lurus ini menghardik pihak takmir masjid dengan mengatakan dengan tegas, "Hei, yang menutup masjid dan melarang umat untuk masjid adalah PKI." Sebuah kejadian yang menyita perhatian umat Islam Indonesia. Di saat pemerintah berusaha keras untuk mencegah terhadap penularan wabah yang mematikan, ada saja oknum Wahabi Salafi yang masih ngeyel dan menuduh yang tidak-tidak. Senada dengan Wahabi garis lurus ini, salah satu Ustadz Kondang Wahabi lain menyatakan bahwa munculnya COVID-19 adalah konspirasi barat untuk menjauhkan umat dari masjid sehingga umat Islam jauh dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, dalam sosial media lain, oknum Wahabi garis lurus ini mengkritik Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menganjurkan umat Islam untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Bahkan MUI dengan kebijaksanaannya mengatakan umat Islam harus menghentikan sementara kegiatan yang dapat mengumpulkan umat dalam skala banyak. Tujuannya tidak lain agar umat terselamatkan dari berbagai macam wabah yang mematikan. Oknum Wahabi Salafi ini mengkritik MUI dan mengatakan, kenapa yang ditutup hanya masjid dan tempat ibadah umat Islam? Kenapa tidak menutup tempat hiburan malam yang ada di berbagai kota di Indonesia? Dari beberapa pernyataan kontroversi para oknum Wahabi garis lurus yang ngeyel untuk menjadi makhluk paling benar di dunia ini, masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia, sangat menyayangkan dan mengecam keras terhadap perbuatan yang tidak berakhlak dan berperi kemanusiaan ini. Sebagaimana dikutip dari salah satu komentar netizen, sudah kelewat batas cara berpikir Wahabi ini. Tawakal memang harus dilakukan oleh umat Islam, tapi sebelum itu ikhtiar dulu dong. Ini bukan hanya menyangkut nyawa satu dua orang, tapi nasib jutaan umat Islam ada di tangan kita semua. Bahkan salah satu netizen mengecam keras terhadap para Wahabi ini. Selayaknya Wahabi ini harus benar dalam belajar, bukan hanya belajar satu hadis saja, malah bertindak konyol seperti pahlawan di siang bolong. Atas tingkah konyol para oknum Wahabi Salafi garis lurus ini, akhirnya
salah satu ustadz kondang kebanggaan salah satu kelompok umat Islam Indonesia angkat bicara. Ustadz Sony atau yang dikenal dengan nama panggung Ustadz Mahir At-Tuwailibi menegur keras para Wahabi yang berbuat ceroboh di saat umat Islam ditimpa musibah mematikan ini. Kutip dari video yang diunggah pada akun resminya, Ustadz Mahir _asli mengatakan dengan jelas yang ditujukan kepada para oknum Wahabi garis lurus ini. Ustadz Sony menjelaskan, buat kalian yang merasa paling benar di dunia, yang menuduh Majelis Ulama Indonesia MUI tidak benar dalam mengeluarkan fatwa, kalian harus sadar, Majelis Ulama Indonesia MUI mengeluarkan fatwa tidak sembarangan. Proses mulia mengeluarkan fatwa harus melalui beberapa tahapan, melalui musyawarah antara para ulama yang alim al-alama, dilanjutkan dengan sharing diskusi dengan memperhatikan maslahah dan mafsadah. Barulah fatwa itu disampaikan kepada khalayak umat Islam Indonesia. Ustadz Mahir At-Tuwailibi menambahkan, yang kedua, kalau kalian minta Majelis Ulama Indonesia MUI menutup tempat hiburan malam, itu bukan tugas MUI, Bung, tapi tugas pemerintah. Tolong pahamilah dikit kalian ini. Lebih lanjut, sang dai kondang ini menyatakan, buat kalian yang masih maksa mau mengerjakan sholat Jumat, perlu Anda ketahui, maklumat Majelis Ulama Indonesia itu hanya berlaku untuk daerah yang memang sangat mengkhawatirkan akan terjadi wabah mematikan dan tidak permanen. Setelah kondisi aman, silakan kalian sholat Jumat sepuasnya tanpa ada larangan dari pemerintah maupun dari MUI. Berikut adalah video resmi pernyataan dari Ustadz Kondang Sejuta Umat, Ustadz Mahir At-Tuwailibi. Corona itu konspirasi musuh-musuh Islam untuk menjauhkan umat Islam dari masjid. Buktinya MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan semacam fatwa atau himbauan untuk menutup masjid. Maka saya jawab, dungu. Para ulama, orang-orang alim, kredibel mengeluarkan fatwa dan himbauan itu nggak kaleng-kaleng, nggak cilet-cilet, nggak asal-asal. Itu musyawarah, dirapatkan dengan ilmu, dengan ijtihad. Baru dikeluarkan himbauan fatwa ke tengah kaum muslimin. Lebih lanjut, mari perhatikan video selanjutnya, pernyataan resmi dari Ustadz Mahir At-Tuwailibi. Yang kedua, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan himbauan untuk sholat di rumah masing-masing dan menutup masjid itu di wilayah-wilayah tertentu yang sudah positif tersebar corona atau penyebaran virus corona. Bukan di semua masjid harus ditutup, tidak. Bagaimana para netizen? Apakah perlu dilanjutkan? Mari kita simak penutupan dari pernyataan resmi Ustadz Mahir At-Tuwailibi. Yang ketiga, dungu, kau catat ini baik-baik. Penutupan masjid dan peniadaan sholat Jumat itu kan hanya 2 kali Jumat. Paling lama 4 kali Jumat lah, atau 2 minggu sampai sebulan. Bukan selama-lamanya kau tidak sholat Jumat. Bukan selama-lamanya sampai kiamat kau tidak sholat ke masjid. Paham? Jadi nggak usah dungu. Tolol itu memang gratis, tapi jangan kau borong semua. Jadi nggak usah dungu. Tolol itu memang gratis, tapi jangan kau borong semua. Pernyataan yang sangat tegas, lugas dan rasional dari dai kondang yang selalu menyita perhatian umat Islam dari berbagai komentar dan pidatonya. Teguran dari Ustadz Sony ini bukannya tidak mendasar. Faktanya pemerintah beserta Majelis Ulama Indonesia dan ormas Islam lain tidak sembarangan dalam mengambil keputusan, apalagi menyangkut nyawa umat Islam Indonesia. Semoga teguran dari Ustadz Sony At-Tuwailibi ini membuat para Wahabi mawas diri dan sabar untuk tidak membuat pernyataan kontroversi di saat bangsa Indonesia diterpa musibah besar. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai wabah yang mematikan, termasuk virus Wahabi yang membahayakan terhadap akidah umat Islam Indonesia.